Di sebuah desa terpencil di Jawa, tersembunyi sebuah makam keramat yang dipercaya memiliki kekuatan luar biasa. Namun, ada satu syarat yang tak bisa dilanggar siapapun yang ingin memanfaatkannya. Setiap orang yang mendekat harus memberikan tumbal nyawa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, warga desa semua. Selamat datang di channel Cerita Warga Desa, tempat di mana kita berbagi kisah-kisah misteri yang pasti akan membuat bulu kudukmu merinding. Jangan lupa like, komen, dan subscribe supaya kamu nggak ketinggalan kisah-kisah menarik lainnya. Jika kamu suka cerita misteri seperti ini, jangan ragu untuk klik tombol like, tulis komentar kamu di bawah, dan pastikan kamu subscribe agar nggak ketinggalan kisah seram selanjutnya. Jangan lupa juga untuk menulis sholawat di kolom komentar, agar kita semua senantiasa dilindungi dari hal-hal buruk. Di sebuah desa terpencil yang terletak jauh di pedalaman Jawa, ada sebuah makam keramat yang sering disebut-sebut oleh penduduk lokal dengan nama Makam Sabaranta. Makam ini terletak di tengah hutan lebat yang hanya bisa dijangkau dengan berjalan kaki melalui jalan setapak yang penuh dengan semak belukar. Tak ada kendaraan yang bisa mencapai lokasi tersebut. Warga desa percaya bahwa makam tersebut adalah tempat peristirahatan terakhir seorang wali sakti yang telah lama meninggal. Namun, bukan hanya karena sejarahnya yang membuat makam ini terkenal, tetapi juga karena kekuatan magis yang diyakini ada di dalamnya. Mereka percaya bahwa siapapun yang datang dengan niat tulus dan ikhlas bisa memperoleh berbagai keinginan, mulai dari kesembuhan penyakit hingga kekayaan yang melimpah. Namun, ada satu aturan yang tidak boleh dilanggar. Setiap orang yang meminta sesuatu dari makam tersebut harus memberikan tumbal, yaitu nyawa seseorang yang harus menjadi korban di dekat makam. Warga desa yang sudah turun-temurun tinggal di sana percaya bahwa makam Sabaranta bukan sekadar makam biasa. Setiap orang yang ingin meminta sesuatu harus melakukan ritual tertentu, dan tidak ada yang berani melanggar aturan itu. Konon, para leluhur mereka yang pernah mencoba mencari jalan pintas atau mengabaikan syarat ini mengalami nasib buruk yang mengerikan. Beberapa dari mereka bahkan dilaporkan hilang tanpa jejak setelah mengunjungi makam tersebut, sementara yang lain mengalami penyakit yang tak kunjung sembuh. Satu hal yang pasti, setiap orang yang datang dengan niat jahat akan mendapat hukuman yang setimpal. Makam ini dijaga oleh sosok gaib yang tak tampak oleh mata manusia, namun keberadaannya bisa dirasakan dengan jelas oleh mereka yang memiliki kepekaan lebih. Orang yang datang dengan tujuan yang salah akan merasakan sendiri kekuatan dari makam yang tak tampak ini. Andi, seorang pemuda yang baru saja pindah ke desa tersebut, mendengar cerita tentang makam keramat itu dari seorang kakek tua yang sering duduk di warung kopi desa. Kakek itu bercerita tentang bagaimana makam Sabaranta telah menjadi bagian dari kehidupan desa selama berabad-abad. Andi yang baru saja pindah merasa tertarik dan ingin menyelidiki kebenaran dari cerita tersebut. Dia mendengar bahwa banyak orang yang berhasil mendapatkan apa yang mereka inginkan setelah mengunjungi makam itu. Namun, Andi juga mendengar bahwa ada banyak cerita seram yang beredar tentang orang-orang yang tak kembali setelah pergi ke makam tersebut. Rasa penasaran semakin menguasai dirinya, apalagi Andi merasa hidupnya stagnan. Ia merasa tidak ada yang menarik di desa ini selain misteri makam itu. Pada suatu malam yang gelap, Andi memutuskan untuk pergi ke makam Sabaranta seorang diri. Ia merasa bahwa ini adalah kesempatan untuk membuktikan apakah cerita-cerita itu hanya mitos belaka atau ada kebenarannya. Dengan sebuah senter di tangan, Andi berjalan melalui hutan yang lebat dan sunyi. Suara jangkrik dan binatang malam lainnya terdengar di kejauhan, namun ada sesuatu yang berbeda malam itu.
Hutan terasa lebih gelap dari biasanya, dan udara di sekitar Andi terasa semakin berat. Semakin dalam ia masuk ke dalam hutan, semakin sulit ia melihat jalan setapak yang sempit dan berliku. Beberapa kali Andi merasakan seperti ada mata yang mengawasi gerak-geriknya. Namun ia mengusir rasa takut itu dan terus melangkah. Sesekali ia berhenti untuk menenangkan diri, namun perasaan aneh yang menguasai dirinya tetap tak bisa ia hindari. Ada sesuatu yang mengganggu rasa tenang yang biasa ia rasakan dalam perjalanan malam. Andi merasa seolah ada yang memperhatikannya dari balik bayang-bayang hutan. Setelah beberapa jam berjalan, Andi akhirnya sampai di area makam Sabaranta. Namun, begitu ia menginjakkan kaki di sekitar makam, sesuatu yang aneh terjadi. Angin yang tadinya berhembus pelan tiba-tiba menjadi kencang dan dingin. Pohon-pohon yang ada di sekitar makam seolah bergerak meski tidak ada angin yang bertiup. Tanah di sekitar makam terasa bergetar, dan udara menjadi begitu berat seakan-akan ada sesuatu yang berusaha menghalangi Andi untuk lebih dekat. Senter yang ia bawa tiba-tiba padam tanpa sebab, membuatnya hanya bisa mengandalkan cahaya bulan yang samar untuk melihat sekeliling. Di depan makam terdapat sebuah batu nisan besar yang ditutupi oleh lumut dan tanaman liar, menambah kesan angker tempat itu. Meskipun Andi merasa terancam, rasa penasaran membuatnya terus melangkah lebih dekat ke makam tersebut. Namun, langkahnya terhenti saat ia mendengar suara aneh yang datang dari belakangnya. Suara itu semakin mendekat dan Andi berbalik dengan jantung berdebar. Andi terkejut saat mendengar suara langkah berat yang mendekat, seolah ada sesuatu atau seseorang yang berjalan di balik pepohonan. Ia menoleh ke belakang hanya untuk mendapati bayangan gelap yang berkelebat di antara pepohonan. Suara itu semakin jelas, semakin dekat. Dalam sekejap, seorang pria tua muncul di depannya. Pakaiannya lusuh, namun matanya tajam dan penuh perasaan yang sulit dijelaskan. "Kau datang ke sini sendirian?" tanyanya dengan suara parau. Andi tersentak dan hampir tak bisa berkata-kata, merasa cemas dan bingung. "Apa yang kau cari di sini?" Pria tua itu melanjutkan sambil menatap Andi dengan pandangan yang penuh misteri. Andi mencoba menguasai diri. "Aku hanya ingin tahu tentang makam ini, tentang cerita yang beredar di desa," jawab Andi dengan suara sedikit bergetar. Pria tua itu tertawa pelan. "Cerita? Kau tidak akan menemukan apa-apa selain kebodohan dan penyesalan," katanya, matanya berkilat tajam. "Makam ini bukan tempat yang harus didatangi dengan sembarangan. Jika kau tidak siap untuk membayar harga yang diminta, lebih baik kau pergi sekarang." Andi merasa tidak yakin. "Harga yang diminta? Maksudnya, apa yang harus saya bayar?" tanya Andi. Rasa penasaran dan ketakutan bercampur. Pria tua itu menatapnya dengan penuh arti dan berkata, "Makam ini meminta tumbal. Nak, tumbal nyawa. Setiap orang yang datang dengan niat menginginkan sesuatu harus siap untuk membayar dengan nyawa seseorang yang dekat dengan mereka." Andi merasa tubuhnya kaku mendengar kata-kata pria tua itu. Matanya terbelalak, tidak tahu harus merespon apa. Ia menatap makam yang ada di depannya. Angin malam semakin kencang, dan suara pohon yang bergoyang terdengar semakin mengerikan. "Apa yang terjadi dengan orang-orang yang tidak membayar harga ini?" tanya Andi, mencoba menggali lebih dalam. Pria tua itu menghela napas panjang. Mereka menghilang tanpa jejak, atau jika tidak, mereka akan dihantui oleh roh-roh yang mengutuk mereka. "Tidak ada yang selamat setelah melanggar aturan ini," jawabnya dengan nada penuh kewaspadaan. Andi semakin tidak yakin apakah ia harus melanjutkan niatnya atau kembali ke desa. Namun, rasa penasaran dan ambisinya untuk membuktikan apakah cerita itu benar-benar nyata membuatnya bertahan. Ia berkata dengan suara mantap, "Saya tidak percaya cerita itu. Saya hanya ingin tahu lebih banyak tentang makam ini. Saya tidak takut." Pria tua itu diam sejenak, seolah menilai keputusan Andi. "Baiklah," katanya akhirnya. "Tapi ingat, jika kau benar-benar ingin tahu, kau harus siap menerima apa yang akan terjadi.
Jangan pernah mengatakan bahwa aku tidak memperingatkanmu. Dengan langkah pelan, pria tua itu mulai berjalan menuju makam. Andi mengikuti dari belakang meskipun hatinya berdegup kencang. Mereka sampai di depan makam besar itu. Batu nisan yang terukir dengan simbol-simbol kuno tampak begitu besar dan misterius. Pria tua itu berdiri, diam sejenak, menatap batu nisan itu seakan memohon sesuatu. Ini adalah tempat yang sangat kuat. Nah, hanya orang-orang yang benar-benar siap yang bisa memahami kekuatannya, ujar pria itu. Hampir berbisik, Andi menatap makam itu dengan rasa takut yang semakin mendalam. Apa maksudnya dengan kekuatan? Tanyanya. Pria tua itu memutar badan dan menatap Andi dengan tajam. Kekuatan untuk memberi sekaligus untuk mengambil. Apa yang diberikan makam ini adalah sesuatu yang tidak bisa dipahami oleh orang biasa. Tapi untuk itu seseorang harus rela berkorban, jawabnya. Tiba-tiba, pria tua itu menyalakan sebatang dupa dan meletakkannya di dekat batu nisan. Asapnya membubung tinggi ke udara, menambah suasana mistis di sekitar makam. Andi berdiri kaku menyaksikan pria tua itu mulai melakukan ritual yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Apakah saya harus melakukan hal yang sama? Andi bertanya, bingung. Pria tua itu mengangguk pelan. Jika kau ingin meminta sesuatu dari makam ini, kau harus mengikuti langkahku. Tapi ingat, ini bukan hal yang bisa dianggap enteng. Kau harus memilih dengan bijak. Dengan tangan gemetar, Andi akhirnya mengikuti pria tua itu, mulai menyalakan dupa kecil yang ia bawa dan meletakkannya di tanah dekat makam. Namun, saat asap dupa menyebar, Andi merasa ada sesuatu yang aneh. Udara terasa semakin berat, dan suara-suara aneh mulai terdengar di sekelilingnya, seolah makam itu sedang berbicara. Tiba-tiba Andi merasakan sensasi dingin yang menusuk hingga ke tulang. Ia menoleh ke belakang dan melihat bayangan-bayangan hitam bergerak di antara pepohonan, meskipun tidak ada angin yang bertiup. Kau merasa itu juga, kan? Tanya pria tua itu, suaranya kini terdengar lebih berat, hampir seperti suara yang berasal dari tempat yang jauh. Itulah tanda-tanda bahwa permintaanmu sudah diterima. Andi merasa tubuhnya mulai gemetar. Apa maksudmu? Apa yang terjadi jika saya menerima ini? Tanya Andi, semakin merasa terjebak dalam situasi yang mengerikan. Pria tua itu menatap Andi dengan tatapan yang kosong. Kau akan mendapatkan apa yang kau inginkan, tapi itu akan datang dengan harga yang sangat mahal. Andi merasa pusing, seakan seluruh tubuhnya dibebani oleh tekanan yang berat. Setiap detik berlalu, ia merasa semakin terjebak di antara dunia nyata dan dunia lain yang tak bisa ia pahami. Suara-suara aneh semakin keras, dan asap dupa yang semakin pekat mengaburkan pandangannya. Tiba-tiba, tubuhnya terasa kaku, seperti ada kekuatan gaib yang menguasai dirinya. Apa yang terjadi? Andi berteriak, tetapi suaranya hanya terdengar gemetar. Pria tua itu berdiri di sampingnya, tatapannya kosong namun penuh dengan makna. Inilah kekuatan dari makam Sabaranta, jawabnya pelan. Makam ini tidak hanya memberi apa yang kau inginkan, tetapi juga mengambil sesuatu yang sangat berharga. Andi merasakan kehadiran sesuatu yang tak terlihat di sekelilingnya. Sesuatu yang berputar di udara seakan mengelilingi dirinya. Apakah ini roh-roh yang mengutuk saya? Tanya Andi dengan suara parau, hampir tak bisa bernapas. Pria tua itu hanya mengangguk pelan. Mereka bukan roh jahat, nak. Mereka adalah penjaga makam ini. Mereka adalah jiwa-jiwa yang telah menjadi tumbal dari setiap permintaan yang dibuat di sini. Mereka akan menuntut sesuatu yang sangat berarti bagi dirimu. Andi merasa tenggorokannya kering dan pandangannya kabur. Ia terjatuh berlutut di tanah, merasa tubuhnya lemas dan tak bisa mengendalikan diri. Dalam keputusasaannya, Andi mendengar suara pria tua itu lagi. Jika kau ingin menginginkan sesuatu yang besar, kau harus siap membayar harganya. Setiap keinginan yang diminta di makam ini selalu dibayar dengan darah. Andi,
meskipun terpuruk dalam ketakutan, masih berusaha menahan diri. Saya tidak bisa. Saya tidak bisa mengorbankan nyawa seseorang, kata Andi, mencoba membangkitkan dirinya dari rasa takut yang membelenggunya. Namun, pria tua itu menatapnya dengan tajam. Kau tidak punya pilihan, nak. Kalau kau tidak memberikan tumbal, maka hidupmu yang akan jadi harga yang harus dibayar. Pikiran Andi berkecamuk. Ia tidak tahu harus berbuat apa. Keinginannya yang kuat untuk membuktikan kebenaran cerita ini kini berubah menjadi ketakutan yang mendalam. Ia memejamkan matanya, berharap semua ini hanyalah mimpi buruk. Saat Andi hampir kehilangan harapan, pria tua itu mengulurkan tangannya dan menepuk bahunya. Kau harus membuat pilihan. Tidak ada jalan tengah di sini. Pria tua itu kemudian mengeluarkan sebuah pisau kecil dari balik jubahnya dan menunjuk ke arah batu nisan. Jika kau tidak memberikan tumbal, kau akan terjebak di sini selamanya. Tapi jika kau rela tumbalkan seseorang yang dekat denganmu, maka permintaanmu akan terkabul. Andi menatap pria tua itu, tubuhnya gemetar ketakutan. Tumbalkan, seseorang yang dekat dengan saya? Tanya Andi, hampir tidak percaya dengan apa yang baru saja didengarnya. Pria tua itu mengangguk. Ya, seseorang yang kau cintai atau seseorang yang kau sayangi. Hanya dengan begitu kau bisa mendapatkan apa yang kau inginkan. Andi merasa hatinya hancur. Ia tidak pernah membayangkan harus membuat keputusan seperti ini. Seandainya ia tahu bahwa di balik keinginan itu ada harga yang begitu tinggi, ia tidak akan pernah mendekati makam ini. Malam itu, Andi duduk terdiam di depan makam, merenungkan pilihan yang ada di hadapannya. Keinginannya untuk mendapatkan kekayaan dan kebahagiaan membuatnya ragu. Namun, setelah berjam-jam terdiam, dia menyadari bahwa ia harus mengambil keputusan. Tidak ada jalan keluar dari situasi ini. Baiklah, kata Andi, suaranya hampir tak terdengar. Saya akan memberikan tumbal. Saya akan lakukan apa yang diminta. Pria tua itu tersenyum tipis, matanya tampak penuh kepuasan. Kau telah memilih dengan bijak, nak. Semoga keputusanmu tidak menghantui hidupmu kelak. Saat Andi berdiri untuk meninggalkan makam, ia merasakan sebuah beban berat di pundaknya. Seolah-olah dunia sedang menimbang setiap langkahnya. Pada saat itu juga, suara lembut terdengar di telinga Andi. Seperti bisikan dari angin yang membawa pesan, hati-hati dengan apa yang kau pilih, karena tumbal yang kau pilih akan kembali menghantuimu. Dengan langkah berat, Andi kembali ke desa, meninggalkan makam yang menyimpan misteri dan kutukan. Namun, meskipun ia telah melakukan apa yang diminta, ketakutan dan perasaan bersalah tak kunjung menghilang. Seiring waktu, keinginannya yang terkabul membawa kebahagiaan sementara, tetapi bayangan dari tumbal yang telah ia pilih terus menghantui hidupnya. Setiap kali ia menatap orang yang dekat dengannya, ada rasa takut yang tak bisa ia hilangkan, seolah-olah ada sesuatu yang mengawasi setiap langkahnya. Tumbal yang telah diberikan ternyata bukan hanya tentang nyawa, tapi juga harga yang harus dibayar dengan beban jiwa yang tak terhingga. Demikianlah kisah tumbal nyawa makam keramat di Jawa. Ingat, cerita ini hanya fiksi belaka. Semoga kisah ini bisa menambah wawasan dan hiburan bagi kalian semua. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe ya.